Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama dengan saya Buya. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Saya harap kalian sudah mandi, sudah sarapan, sehingga sudah siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi hari ini, kita akan menyusun surat lamaran pekerjaan. Dan sebelumnya, pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang struktur surat lamaran pekerjaan. Kalian juga sudah mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan. Dan hasilnya saya lihat banyak yang sudah paham ya, karena ini memang mudah, tinggal mengidentifikasi sistematika struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk hari ini kalian akan menyusun surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelumnya kita review sedikit struktur dan juga isi dari surat lamaran pekerjaan. Masih ingat dengan struktur surat lamaran pekerjaan? Ya, ada 10 struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat, kemudian ada lampiran, kemudian alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, alinea penutup, salam penutup, dan tanda tangan dan nama terang. Ini adalah struktur surat lamaran pekerjaan. Kita akan lanjutkan dengan dalam surat lamaran pekerjaan tadi ada bagian pembuka surat lamaran pekerjaan. Nah, kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan itu berbeda-beda sesuai dengan sumber dari mana informasi lowongan pekerjaan tersebut didapatkan. Jadi ada yang dari iklan, ada yang dari koran, ada yang dari website, ada yang dari Instagram, media online, ada dari pengumuman, atau bahkan ada yang atas inisiatif sendiri. Jadi berbagai macam sumber itu pasti untuk kalimat surat pembuka lamaran pekerjaannya akan berbeda-beda sesuai dengan sumbernya. Sekarang kita lihat seandainya iklan dari koran. Jadi kalian mendapatkan sumber lowongan pekerjaan dari iklan yang dapat di koran atau di harian surat kabar ya, itu maka untuk kalimat pembukanya seperti apa? Seperti ini. Coba lambaran yang dimuat di harian, misalnya kalian mendapatkan dari koran Republika, maka dari harian Republika, atau dari Jawa Pos, berarti di sini Jawa Pos, atau dari Radar Malang misalnya, maka di sini harus diganti dengan Radar Malang. Gitu ya. Tanggal kapan surat kabar atau koran itu menerbitkan surat lamaran. Jadi kapan, tanggal berapa koran itu ya. Misalnya tanggal 30 Januari 2019 yang isinya menyatakan bahwa perusahaan Bapak membutuhkan seorang tenaga administrasi. Saya yang bertanda tangan di bawah ini langsung identitas gitu. Nah, ini kalau misalnya contoh iklan koran berdasarkan. Seandainya berdasarkan BKK atau Bursa Kerja Khusus, biasanya kalian kan mengikuti BKK yang ada di SMK 6. Nah, seperti apa untuk kalimat pembukanya? Bisa seperti ini. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Bursa Kerja Khusus BKK SMK Negeri 6 Malang yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak atau Ibu memerlukan tenaga kerja di bidang apa gitu ya. Nah, ini contohnya. Seandainya dari pengumuman. Kalau dari pengumuman bisa menggunakan seperti ini. Berdasarkan pengumuman PT Astra misalnya nomor berapa. Kalau pengumuman pasti ada nomornya di sini. Tanggal berapa tentang dibutuhkannya tenaga kerja di bidang apa. Nah, kalau atas inisiatif sendiri, jadi ini tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kita ingin melamar pekerjaan di sebuah instansi atau perusahaan, boleh. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini. Jadi saya yang bertanda tangan di bawah ini, identitasnya ya, kemudian mengajukan lamaran pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Nah, ini di bidang apa gitu nanti ya. Jadi ini atas ini boleh seperti
Atau kalian dapat informasi lowongan pekerjaan dari seseorang, maka seperti apa? Seperti ini, berdasarkan informasi dari misalnya Bapak siapa, bahwa perusahaan Bapak itu sedang membutuhkan pekerjaan dengan posisi apa gitu. Sehubungan dengan itu saya ingin bermaksud untuk melamar posisi tersebut. Nah, ada juga yang dari media online. Nih misalnya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari media online, misalnya locker.com atau media online apa gitu, pada tanggal berapa pasti ada tanggalnya bahwa perusahaan Bapak atau Ibu menerima lowongan pekerjaan dengan posisi apa, diisi posisinya. Melalui surat ini saya bermaksud untuk melamar di posisi tersebut. Oleh seperti ini pembuka surat lamaran pekerjaan. Yang terakhir misalnya dari internet atau website begitu ya, bisa dimulai dengan seperti ini boleh. Berkaitan dengan sumber informasi dari situs lowongan pekerjaan di internet, ya saya bermaksud untuk melamar pekerjaan dengan posisi sebagai manajer misalnya di perusahaan Bapak atau Ibu gitu. Atau juga seperti ini seandainya dari Instagram ya, berdasarkan informasi lowongan kerja yang saya dapatkan di Instagram tentang adanya lowongan pekerjaan sebagai staf administrasi pada PT Maju Bersama, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan untuk posisi tersebut. Ini seperti ini. Seandainya dapat informasinya dari WhatsApp atau dari Instagram. Saya dari Facebook ya tinggalkan di Facebook. Saya dari Instagram, Facebook, terus ya ini. Jadi ini contohnya seandainya dari website atau dari Instagram. Kita lanjutkan ke contoh, langsung ke contoh ya. Ini ada contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah kalian lihat pada pertemuan yang lalu ya. Kalau ini berarti ini dari sini kita akan lihat ya, ini ada kesalahan, coba kita lihat. Di sini harusnya tidak usah menggunakan kepada. Ini harusnya saya koreksi dari di awal ya. Ini harusnya nggak usah menggunakan kepada karena kita langsung saja YTH ya. YTH titik kepala bagian personalia. PT Kopi Ireng. Ini alamatnya, harus lengkap ya, alamat dari perusahaan yang ingin dilamar. Dengan hormat, salam pembuka, setelah itu koma, saya yang bertanda tangan. Nama siapa? Ini berarti atas inisiatif sendiri. Ya, jadi surat lamaran ini dibuat atas inisiatif sendiri. Saya mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan Bapak Ibu. Ini di bidang mesin ya, perusahaan mesin terkemuka di Kota Jakarta. Nah ini adalah lampiran atau bahan pertimbangan. Saya daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, tingkat terakhir, SKCK, kartu identitas, dan pas foto biasanya. Ini bagian penutup surat lamaran pekerjaan. Demikian ini paling simpel ya. Demikian surat lamaran ini saya ajukan. Besar harapan saya bisa diterima bekerja di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Nah ini hindari penggunaan atas perhatiannya, tidak boleh ya. Jadi harus menggunakan atas perhatian Bapak dan Ibu atau Ibu. Kemudian hormat saya. Ini jangan lupa untuk koma, kemudian tanda tangan dan nama terang. Oke. Ini kalau atas inisiatif sendiri. Nah ini yang benar seperti ini ya. Seperti yang saya bilang bahwa alamat yang dituju itu kepada siapa yang dituju itu langsung YTH. YTH pimpinan PT Bank Rakyat. Ini seandainya melamar kerjaan di bank ya. Nah seperti ini. YTH pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia. Kemudian dengan hormat salam pembuka. Ini kalimat pembukanya. Sehubungan dengan informasi lowongan kerja di Bank BRI yang ada di website lowongankerjanulis.id. Ini dapat dari situs ya, website ya, tanggal 1 Juni 2020. Dengan ini saya melamar pekerjaan sebagai teller di PT Bank BRI GBK yang Bapak atau Ibu. Data diri saya sebagai berikut. Ini pastikan untuk huruf kecil semua. Kemudian ini sebagai bahan pertimbangan, biasanya daftar riwayat hidup atau CV istilahnya ya, terus ijazah, terus sertifikat komputer bahasa Inggris, KTP, terus foto dan surat pengalaman bekerja. Ini kalimat penutupnya juga simpel ya. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan harapan saya dapat kesempatan ke tahap selanjutnya. Ini boleh atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan hormat saya.
ini ada lagi. Nah, ini contoh surat lamaran pekerjaan dari job fair. Nah, biasanya kan ada ya job fair gitu, dan itu seperti apa? Itu kalimat pembukanya. Berdasarkan informasi yang saya terima melalui bursa kerja job fair yang diadakan di Landmark Braga pada tanggal 13 Desember 2018 ini. Ini juga ada kesalahan ya, tadi belum dicek. Kesalahannya adalah langsung lihat saja, nggak usah kepada gitu. Nah, ini juga jalannya tidak boleh disingkat, harus ditulis lengkap jalan gitu. Ini seandainya dikoreksi akan ada beberapa hal yang salah, jadi harus dibenarkan. Kenapa harus seperti ini? Karena ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, nggak boleh disingkat untuk alamatnya di sini ya. Kalau di sini boleh. Di sini. Oke. Ini contohnya yang dari bursa kerja ya. Ada lagi. Nah, ini ada lagi yang dari. Ini berdasarkan informasi yang saya terima dari bursa kerja khusus DKKSIK Negeri 5 Jakarta. Nah, ini dari DKK seperti ini. Tentang dibutuhkannya tenaga kerja sebagai teknisi pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, saya mengajukan lamaran untuk mengisi lowongan tersebut. Adapun data pribadi saya adalah ini harus lengkap ya, nama, tampil, alamat, jenis kelamin, status, kewarganegaraan, pendidikan terakhir. Alamat tuh harus ditulis lengkap. Ya, harus ditulis lengkap. Kemudian kalau ada email dan nomor telepon ya. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan ini. Ya. Ini kalimat penutupnya seperti ini. Untuk daftar riwayat hidup kita tidak buat dulu, nanti ya. Hari ini fokus ke surat lamaran pekerjaan. Nah, dari sini sudah paham kira-kira anak-anak ya. Kalau begitu ini latihan untuk hari ini. Kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Teknisnya pertama, carilah satu iklan lowongan pekerjaan. Boleh dari koran, boleh dari internet, boleh dari website, dari Instagram, apapun. Yang penting itu lowongan pekerjaan. Harus ada, nanti silakan difoto lowongan pekerjaannya. Kemudian tulislah surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan tersebut di buku folio bergaris 2 lembar. Ya. Di dalamnya nanti tulisnya langsung di dalamnya, kan folio ada begini ya. Nah, itu kalian tulis di dalamnya. Surat lamaran pekerjaan ditulis tangan dan hasilnya difoto kemudian diupload di Google Classroom. Silakan ditulis tangan dengan contoh yang tadi sudah saya jelaskan berdasarkan iklan tersebut. Kalau dari Instagram bagaimana, kalau dari koran bagaimana gitu ya. Untuk hari ini hanya surat lamaran saja, belum ke daftar riwayat hidup. Itu mungkin besok, jadi bertahap saja sedikit ya. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Semoga kalian paham ya dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.